Selamat datang di dalam video terbaru bersama saya, Dimas. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal teknologi blockchain dan kripto aset. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk dalam pokok diskusi, kita akan melihat dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Jadi nanti ketika ada penyebutan produk atau aset, itu bukan merupakan endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah ERC20. Barangkali Anda sudah familiar dengan ERC20 itu apa. Jadi kita akan memahami sedikit belajar soal ERC20 dan perannya di dalam smart contract based tokenization. Jadi Anda sudah menduga bahwa ERC20 ini adalah satu standar yang dipakai untuk membuat sebuah token yang biasanya Anda beli, itu biasanya kemungkinan besar merupakan ERC20 gitu ya. Jadi kenapa dia disebut standar, kenapa harus ada standar? Itu karena supaya ada sebuah kejelasan bahwa fitur-fitur ini akan ada di dalam sebuah token. Nah, sebenarnya token ini merupakan smart contract. Nah, smart contract ini kan kalau tidak ada standarnya, semua orang bisa membuat, bisa menulis sembarangan gitu ya. Jadi fungsi-fungsi, kemudian variabel-variabel atau parameternya, itu bisa ditentukan sembarangan kalau tidak ada standar. Nah, standar ini bermanfaat supaya ada interkoneksi atau bisa dipakai, bisa dipanggil oleh sistem yang lain. Misalnya decentralized finance atau decentralized exchange yang melakukan jual beli aset berupa token, itu mereka bisa memanggil token tersebut karena mereka sudah yakin bahwa fungsi tertentu itu ada di dalam kontrak tersebut ya. Karena ERC20 ini kan merupakan satu standar atas kontrak tokenisasi ya, berupa token gitu ya. Nah, standar apa atau fungsi-fungsi apa saja yang harus ada di dalam ERC20 token, itu akan kita bahas di dalam video ini. Nah, yang pertama, apa itu ERC20? Jadi demi interoperabilitas, seperti tadi sudah dijelaskan, harus ada standar. Nah, kebetulan ERC20 ini jadi nomornya tuh masih nomor awal sekali gitu ya. Ini sudah jadul sebenarnya standar ini. Tetapi dia jadi satu standar yang paling sukses gitu ya, paling dikenal orang ERC20 karena ya kalau kita kembali ke sejarahnya di sekitar tahun 2017, 2018 itu kan sedang booming ICO, Initial Coin Offering. Jadi banyak token-token bermunculan kemudian dijual pada saat penawaran awal gitu ya. Itu biasanya bentuknya token ERC20. Nah, nanti entah si ERC20 nanti akan diubah ke dalam satu native asset yang lain, atau misalnya dia memang berbentuk token dari awal, kemudian akan muncul layanan-layanan yang menggunakan ERC20 tersebut. Nah, itu masalah belakangan. Tetapi di saat ICO di tahun 2017, 2018 itu yang dijual adalah token-token berbasis ERC20. Nah, itulah menjadi awal kenapa ERC20 jadi sangat populer. Nah, si token atau ERC20 tadi merupakan sebuah kontrak, itu bisa merepresentasikan banyak hal. Bisa utility, yang biasanya disukai banyak developer itu utility, karena ya tidak banyak aturan hukum. Kalau utility biasanya tidak perlu ada macam-macam syarat gitu ya. Bisa juga mewakili underlying asset, misalnya native asset diwakili sebagai token, itu bisa. Misalnya wrap Ether atau WETH. Atau mewakili token yang lain, itu juga bisa. Jadi ERC20 mewakili token yang lain. Atau token mewakili fiat currency atau mata uang fiat, mata uang lokal, misalnya rupiah atau dolar Amerika misalnya USDC, itu merupakan aset yang punya underlying fiat currency. Atau real world asset atau aset di dunia nyata, misalnya shares atau saham dari sebuah perusahaan, itu bisa diwakili oleh ERC20 tadi. Nah, karakteristiknya apa? Yang pertama adalah fungible. Jadi mirip seperti uang. Jadi kalau misalnya
fungible itu ketika Anda punya satu lembar uang 100.000, kemudian Anda tukar dengan satu lembar 100.000 yang lain, itu nilainya sama. Jadi boleh dipertukarkan. Atau misalnya 100.000 ditukar dengan 2 lembar 50 ribuan, itu selama nilainya sama ya fungible, bisa dipertukarkan. Kemudian transferable, dia bisa dipindah tangankan. Kepemilikannya bisa dipindah tangankan dari satu account ke account yang lain. Itu karakteristik dari ERC20. Nah, kemudian ada karakternya yang lain adalah fractional ownership. Jadi Anda bisa punya pecahan di dalam ERC20. Jadi nanti akan kita lihat, jadi pecahan itu merupakan satu opsional. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian ada satu mekanisme yang unik namanya approval. Ya. Approval itu apa? Approval itu adalah satu mekanisme yang membolehkan pihak ketiga untuk bertransaksi atas nama si pemilik approval. Misalnya dipakai di mana? Misalnya kalau dipakai di dalam decentralized exchange misalnya. Jadi nanti si token tadi di-approve dulu, kemudian transfernya akan terjadi belakangan. Misalnya ketika terjadi proses deposit atau proses penjualan. Proses penjualan yang terjadi setelah proses deposit misalnya. Jadi depositnya hari ini, proses penjualannya besok misalnya. Itu ketika sudah terjadi approval, nanti eksekusinya bisa dilakukan oleh pihak ketiga tadi yang sudah di-approve. Jadi nanti transfernya akan terjadi belakangan, dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, selama menunggu hari ini dan besok, ketika belum terjadi proses penjualan, itu dananya masih dimiliki oleh si pemilik atau pihak pertama. Atau tokennya masih ada di akunnya si pihak pertama. Nanti eksekusi haknya, eksekusi si approval, atau namanya allowance, itu nanti di hari berikutnya. Konsep dari approval. Nah, kita akan masuk ke dalam ya, secara lebih teknikal lagi ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa di ERC20 itu kan memang modelnya adalah standar gitu ya. Standar ERC20. Standarnya isinya apa saja? Yang pertama, misalnya kita mau query data, itu ada beberapa fungsi yang harus ada. Pertama, total supply atau supply total dari token itu berapa. Itu harus ada di dalam satu token ERC20. Ya, total supply ini akan menghasilkan satu data yang bertipe UIN256 atau integer 256 bit atau 32 byte. Kemudian balance of dari sebuah account atau sebuah address. Jadi kalau ada ini, itu artinya fungsinya namanya balance of, kemudian inputnya adalah address atau account. Nah, yang dalam tanda kurung ini merupakan input. Jadi ini harus ada. Kalau cuman sebut panggil balance of, tidak ada inputnya, ya error nanti. Nah, tapi kalau total supply itu tidak perlu ada input. Jadi dipanggil saja total supply, akan menghasilkan datanya adalah total jumlah dari token yang dipanggil tadi. Misalnya token USDC itu totalnya berapa, bisa dipanggil menggunakan total supply. Kemudian balance of adalah saldo dari sebuah alamat atau sebuah account. Nah, nanti return value-nya atau hasil panggilannya itu menggunakan bertipe data UIN256 sama seperti total supply tadi. Nah, ternyata ada juga data-data yang opsional, tapi biasanya ada di banyak token, hampir selalu ada. Yang tidak ada nama dan simbol biasanya adalah token internal, tapi kalau token yang dijual bebas, yang diperdagangkan biasanya ada nama dan simbol. Kalau tidak ya kurang asik gitu ya. Yang pertama desimal itu sebenarnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau di Open Zeppelin biasanya ada 18 misalnya standarnya. Tapi kalau di USDT itu bukan 18, tapi 8. USDC juga 8. Jadi tidak selalu 18, boleh 10, boleh 8, boleh 0 bahkan ya. Kemudian nama dan simbol. Nama dan simbol bebas sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian untuk kebutuhan aset transfer ada satu fungsi yang harus ada. Karena kan kalau token tidak boleh ditransfer ya buat apa? Kalau ERC20 kan harus ada fitur transfernya, yaitu perpindahan kepemilikan dari satu account ke account yang lain. Nah, ini menggunakan fungsi namanya fungsi transfer dengan dua input, recipient dan amount.
Nah, ini harus dipanggil oleh si pemilik. Misalnya saya mau, Alice misalnya mau transfer ke Bob. Itu yang manggil fungsi transfer adalah si Alice. Kemudian resipiennya adalah Bob, jumlahnya berapa? Misalnya 1 ITER. Satu ITER dalam artian 1 kali 10 pangkat 18 ya, kalau 1 ITER itu. Ini asumsinya adalah desimalnya adalah 18. Tapi kalau tidak ada desimal ya 1 boleh. Itu untuk aset transfer. Nah, kalau on behalf aset transfer itu yang terkait dengan approve tadi ya, approval, metode approval atau skema approval, itu ada yang pertama adalah allowance. Allowance itu adalah berapa jumlah yang boleh dibelanjakan oleh pihak ketiga. Nah, ini read only sebenarnya. Ini adalah informasi. Ini siapa ownernya, siapa spendernya. Misalnya Alice itu approve ke Bob, gitu ya. Jadi Bob ini berhak untuk menghabiskan atau membelanjakan sekian, misalnya 5 ITER atau 5 kali 10 pangkat 18. Ya, nanti akan muncul di sini allowance Alice, spender Bob. Nanti akan keluar 5 kali 10 pangkat 18 misalnya. Approve ini adalah satu fungsi untuk mengubah nilai allowance. Ya, misalnya si Alice tadi memperbolehkan si Bob untuk menghabiskan sebesar 5 kali 10 pangkat 18. Yang memanggil adalah si Alice, memanggil fungsi approve, spendernya adalah Bob, amountnya adalah 5 kali 10 pangkat 18. Nanti allowance-nya nilainya akan jadi 5 kali 10 pangkat 18. Kemudian ada transfer from, ini adalah fungsi yang dipanggil oleh Bob untuk membelanjakan dana yang ada di dalam account-nya si Alice. Jadi transfer from adalah fungsi yang dipanggil oleh Bob, kemudian sendernya adalah Alice, resipiennya bebas, misalnya Carol misalnya. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ini bebas, tergantung Bob. Selama dia tidak melebihi allowance. Kalau allowance-nya 5 kali 10 pangkat 18 atau 5 ITER, ya amount-nya tidak boleh lebih dari 5 ITER. Kalau lebih, gagal nanti fungsinya. Kalau kurang, boleh. Nanti masih ada sisa, nanti boleh di transfer from lagi. Gitu. Nah, karena token ini kan harus ada supply-nya ya. Harus ada proses pembentukannya. Pertama, ya itu berarti harus ada minting, proses minting. Nah, minting ini boleh dilakukan pada saat proses penciptaan kontrak atau during construction, pada saat konstruksi kontrak. Ini biasanya untuk token-token yang total supply-nya tetap, atau token-token yang punya nilai atau jumlah supply awal, atau dengan skema lain, misalnya oleh minter. Misalnya contohnya adalah USDC, itu ada beberapa minter, ada role yang merupakan minter. Jadi misalnya minter A itu boleh minting sebesar 5 juta USDC, nah itu bisa. Burning itu adalah proses untuk mengurangi saldo seseorang atau mengurangi saldo sebuah account. Gitu ya. Boleh, artinya juga mengurangi total supply dari token tersebut. Nah, jadi kondisinya harus ditentukan, jangan sampai semua orang boleh burning. Biasanya itu kurang oke gitu ya, kalau semua orang boleh burning. Meskipun agak nggak masalah, tapi biasanya namanya jadi kurang bagus kalau semua orang boleh burning. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa jadi masalah kalau misalnya tidak sengaja dipanggil burning, kan jadi bermasalah. Jadi dia akan mengurangi saldo satu orang atau satu account, juga mengurangi total supply atau nilai supply total. Atau bisa juga dikirim ke dead address atau zero address atau burn address. Ya. Jadi total supply-nya akan tetap, tetapi si token yang dikirim ke alamat 0 tadi tidak akan bisa dipakai. Itu bisa. Istilahnya dibuang secara permanen. Itu bisa juga dianggap sebagai burning. Ada token-token yang memang sebenarnya tidak punya fasilitas burning, tapi dalam rangka mengurangi saldo atau supply, itu biasanya dikirim ke zero address. Biasanya begitu strateginya. Nah, ini adalah contoh simple dari ERC20. Paling singkat kita bisa menggunakan library dari OpenZeppelin, tinggal diimpor saja ERC20.sol, kemudian diturunkan, ya, jadi kontrak GLD token misalnya contohnya, merupakan dia menurun dia ambil dari ERC20, jadi GLD token merupakan ERC20, GLD token is ERC20, kemudian kita tentukan konstruktornya punya satu input namanya initial supply, ini bebas ya, bisa bikin. Kemudian kita juga panggil konstruktor dari ERC20.sol di sini ERC20
kemudian kita masukkan nama dan label ya, logo ya. Kemudian di dalam constructor tadi kan ada pilihan untuk minting. Nah, ini adalah memanggil fungsi internal mint ya. Dia akan minting sebesar initial supply, kemudian diserahkan ke si pemanggil tadi atau si deployer. Message.sender kan si deployer dari sebuah kontrak nih ya, kontrak GLD token. Jadi merupakan pemilik kontrak. Jadi semua supply-nya awal dikirim ke message.sender. Nah, dengan menggunakan script ini, kita bisa sudah membuat satu token ERC20 yang lengkap. Kenapa? Karena di dalam ERC20.so ini sudah ada banyak fungsi. Semua fungsi yang tadi disebutkan tadi sudah ada di situ. Kita tinggal memanggil saja, kemudian ditambahkan satu proses minting di dalam constructor. Itu beres. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat token ERC20. Nah, jadi ERC20 ini tidak sempurna ya karena memang dia di standar ini diciptakan sudah lama sekali ya. Dan jadi permasalahannya ada misalnya token reception. Gitu. Jadi ketika sebuah kontrak itu menerima satu token, entah itu dari user, entah itu dari kontrak lain, itu si kontrak ini, si penerima itu tidak sadar bahwa dia sudah menerima token. Artinya dia harus mengecek sendiri apakah memang saldonya itu bertambah ya karena menerima. Apakah saldonya bertambah atau tidak. Tetapi kalau tidak ada proses query tadi, itu tidak akan diketahui. Si penerima tidak akan tahu. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak ada mekanisme di dalam ERC20 untuk memberitahu si penerima terhadap token yang diterima. Baru saja dikirim ke dalam kontrak tersebut. Nah, permasalahan kedua ini yang biasanya banyak orang berdebat ya. Jadi ada ketika satu orang itu berinteraksi dengan produk DeFi, biasanya memang harus ada approve di sini, harus ada approval. Nah, jadi ketika harus berinteraksi dengan DeFi itu harus ada dua transaksi. Pertama adalah transaksi approve, kemudian baru transfer from. Kalau approve-nya tidak ada, transfer from-nya tidak jalan. Nah, itu jadi masalah. Masalah di user experience sebenarnya atau masalah di walletnya. Jadi si developer harus memikirkan gimana caranya supaya user experience-nya enak, tetapi dia akan tersandung atau terbatas dari ini. Approve dan transfer from itu harus dilakukan terpisah. Nah, itu jadi masalah juga. Masalah besar di mereka-mereka yang melakukan developer di front end development atau UX development gitu ya. Nah, demikian pembahasan kita soal ERC20. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan buat Anda yang mungkin sudah sering bertransaksi, menerima, menjual, membeli token ERC20, tapi di sini kita sudah belajar soal teknik atau teknis di dalamnya itu ya. Seperti apa sih fungsi-fungsi yang terkait, kemudian mekanisme approval, kemudian transfer from, dan banyak lagi yang sudah kita bahas. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.